Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salam Nderek warahmatullahi PC wabarakatuh. untuk mengganti jadwal di SIM, nggih, karena saya buka absen kok nampaknya belum diganti ini. Saya klik kok tidak ada jadwal. Ya, Nderek diganti agar nanti bisa saya klik absen. Monggo mungkin diawali ketua apa ya, PC atau ketua kelas kok untuk Ya, Bu. kita Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sebelum majelis ilmu ini kita mulai, mari kita seperti biasa tilawah dulu, kemudian kita lanjutkan dengan doa. Kita surat pendek aja ya, surat Ad-Duha. Ya, mari kita awali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghnam fa'amma yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika Hadis. raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Teman-teman, semoga dengan tilawah dan doa ini majelis ilmu ini senantiasa mendapat barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bu Yuni untuk memulai materinya. Baik, terima kasih Pak Munir. Ya, ini saya coba klik absennya belum bisa, nggih. Nanti Derek saya diingatkan karena nanti jika terlambat 30 menit nanti ada kita harus mengisi alasan keterlambatan. Nah, ini menjadi catatan yang Semoga Pak nanti. Erwin. Jadi nanti saya diingatkan, nggih, jika sudah diedit kembali Bapak Ibu untuk klik absen dulu dan mohon maaf saya juga belum bisa mengabsen satu persatu, nggih. Waduh, Masya Allah, banyak yang apa namanya jaga pagi ini. Baik, semoga tidak mengurangi semangat kita untuk diskusi gitu ya. Kalau dengan Bapak Ibu itu sifatnya itu saya kok diskusi sharing saja gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah sangat berpengalaman, apalagi terkait dengan apa namanya manajemen keperawatan begitu. Saya kok lupa udah salam belum ya? Saya ulangi aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, binikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat gitu ya di tengah uh, menyelesaikan skripsi itu luar biasa. Ya, anggap saja diskusi hari ini itu sebagai refreshing saja gitu ya. Baik, sesuai dengan saya diminta untuk
memberikan atau apa ya, memberikan materi diskusi gitu terkait dengan hierarki perencanaan dan strategi perencanaan. Nah, kemarin mungkin sudah untuk mukadimahnya sudah disampaikan oleh Bu Oci bahwasanya untuk manajemen keperawatan kita akan berdiskusi terkait dengan proses di manajemen keperawatan yang kita awali dengan hari ini planning gitu ya, perencanaan. Nah, ini materinya luar biasa Bapak Ibu gitu ya. Kalau saya harus menyampaikan semuanya hari ini, perencanaan itu kan termasuk perhitungan tenaga juga. Nah, itu nampaknya udah apa strategi perencanaan, hierarki perencanaan, nanti di dalamnya ada perhitungan tenaga, belum juga terkait dengan perubahan berencana. Saya perubahan berencana itu kaitannya erat sekali dengan konflik. Memang berat sekali gitu ya, ngos-ngosan sekali. Karena memang untuk kurikulum yang saat ini, OBE ini, kita diminta untuk active learning gitu. Nggih. Active learning dalam artian mungkin nanti ada beberapa task atau tugas yang eh, dengan sangat terpaksa gitu ya, saya harus memberikan kepada Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau semuanya disampaikan secara langsung gitu ya, itu nanti mungkin satu terkait dengan waktu, kemudian juga terkait dengan kemampuan kita untuk konsentrasi. Karena konsentrasi itu kalau kita sudah fokus di 10 menit pertama, 10 menit kedua dan seterusnya itu jalan-jalan gitu, cari takjil, kemudian searching baju baru di Shopee dan lain sebagainya. Baik, sebenarnya apa sih dan kenapa kok kita harus diskusi terkait dengan perencanaan? Mungkin ini sebagai awalan. Kenapa Bapak Ibu kok kita harus belajar terkait dengan perencanaan? Agar tujuan yang kita eh, agar tujuan tercapai, Bu. Agar tujuan tercapai Pak. Karena ternyata dalam apa namanya leading organisasi itu ada banyak sekali kegiatannya. Sehingga betul kata Pak Munif agar tercapai. Kalau banyak kegiatan kita tidak mampu memprioritaskan, akhirnya itu gedabiah gitu ya bahasa Jermannya. Sehingga bagaimana kemudian kita mencapai tujuan suatu organisasi dengan memprioritaskan beberapa hal yang memang harus kita lakukan. Nah, ini untuk kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu menyusun perencanaan manajemen keperawatan di unit. Jadi nanti ada kasus, Bapak Ibu sekalian, saya minta untuk menyelesaikan kasus gitu secara individu. Nah, berikutnya, nah ini pagi ini nampaknya banyak cerita. Biar saya tidak banyak cerita, nanti saya minta feedback dari Bapak Ibu sekalian. Jadi perencanaan dan manajemen strategi. Perencanaan itu apa, toh? Oke. Pertanyaannya kan begitu. Perencanaan itu apa? Jadi bagaimana kemudian kita menetapkan sasaran ya atau tindakan untuk mencapai tujuan satu organisasi. Oke. Tepat tadi yang sudah disampaikan Pak Munir. Jadi apa itu sasaran? Kalau tadi di definisi itu ada sasaran, nah apa sebenarnya sasaran? Nah, sasaran itu ya seperti tujuan ya, tujuan yang ingin kita capai. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum memiliki ide penelitian, kayaknya nggak mungkin ya semuanya, apalagi Pak Munif kemarin sudah ujian sempro gitu. Jadi topik ini sangat menarik sebenarnya untuk diteliti. Bagaimana apakah tujuan dalam satu bangsal, misalnya kalau kita ngambilnya satu skop bangsal gitu ya, unit kecil, sudah tercapai atau belum? Ya, bagaimana dengan perencanaan yang sudah disusun oleh kepala ruang begitu? Jadi jangan sampai Bapak Ibu sekalian sebagai kepala ruang kok tidak mempunyai tujuan gitu ya. Nah, saya pikir kalau dalam suatu organisasi tujuan daripada unit-unit itu membreakdown daripada tujuan daripada rumah sakit kalau kita skopnya rumah sakit. Sama halnya dengan di Unisa juga. Apa sih sebenarnya tujuan Unisa sehingga nantinya membreakdown ke bawah itu bagaimana kemudian tujuan daripada prodi keperawatan misalnya. Nah, ini sangat apa namanya berkesinambungan. Jadi jangan sampai kok dalam satu unit tidak mempunyai tujuan atau sasaran khusus atau bahkan dia tidak mempunyai perencanaan. Nah, ini nanti kita nggak bisa ukur. Kita akan belajar nantinya bagaimana untuk apa namanya membuat perencanaan. Nah, seberapa penting pertanyaannya?
ya, seberapa penting. Apakah penting gitu? Ada kalanya ya sudah kita leading saja. Apalagi bagi suatu organisasi yang memang dia sudah besar gitu ya dan sudah leading gitu. Seolah-olah tidak ada hambatan begitu. Jadi eh, kemungkinan top manager itu ya yang penting jalan seperti biasa. Ini berbahaya ya. Suatu saat nanti pasti akan kolaps. Nah, arti penting sasaran. Sasaran memberikan arti. Jadi kalau kita sudah punya planning, sasaran, tujuan, itu nanti akan memberikan arah. Bagaimana kita akan bertindak. Kemudian jelas akan memfokuskan usaha dan lain sebagainya. Nanti silakan, nanti dibaca sendiri. Ini agak mirip juga gitu ya. Arti penting perencanaan. Nah, sedangkan perencanaan itu untuk apa? Oke. Jadi manajer tidak dapat mengetahui bagaimana sebaiknya ya, atau langkah apa ya, langkah konkret apa yang dia harus lakukan tanpa adanya perencanaan. Nah, tentunya sasaran dulu, kemudian perencanaan. Oke. Nah, atau bahkan ide-ide yang jelas ya. Jadi apa sih yang harus dilakukan? Bagaimana sih inovasi sehingga nanti Bapak Ibu ketika apa namanya belajar di stase manajemen, Bapak Ibu sekalian akan jelas belajar bagaimana membuat suatu perencanaan dari masalah yang ada. Kalau di stase manajemen nanti kita akan mencari masalah dari itu, gitu. Sehingga harapannya ini Bapak Ibu sekalian akan belajar how to solve the problem gitu, bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan satu perencanaan saya. Nah, tentunya nanti perencanaan yang dibuat gitu nanti akan diimplementasi dan akan Bapak Ibu sekalian evaluasi sendiri gitu ya. Jadi akan dievaluasi. Jadi bagaimana efektivitasnya bagaimana. Gitu. Nah, ini sama nih. Jadi ini penjelasannya penuntun arah. Jadi mau difokuskan kemana gitu ya. Kemudian apa yang perlu diperhitungkan, ya, apa yang mungkin menjadi dampak daripada perencanaan ini. Gitu. Nah, apalagi nanti kalau kita bicara perencanaan, itu ada kalanya itu terjadi perubahan gitu ya. Nah, nanti di dalam perubahan ada banyak sekali gejolak atau konflik gitu ya dalam suatu organisasi. Nah, bagaimana kita menyelesaikan, nanti kita akan belajar juga di manajemen konflik ketika praktikum. Nah, ini terbiasa. Kemudian alokasi sumber daya, prioritas investasi dan lain sebagainya. Bagaimana termasuk kita memperhitungkan sumber daya yang ada. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah mahir bagaimana menghitung kebutuhan termasuk dari satu unit dengan karakter pasien tertentu gitu ya. Nah, tentunya kita harus paham juga bagaimana sih tingkat ketergantungan apa namanya pasien di masing-masing unit Bapak Ibu sekalian, sehingga nantinya kita bisa mengalokasikan sumber daya, memperhitungkan, mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai mohon maaf workload, jangan sampai mohon maaf sumber daya yang kita sudah kita in charge, sudah kita hitung, kemudian kita berikan dalam suatu unit itu tidak sesuai. Belum pernah mengikuti pelatihan misalnya ICCU begitu, gitu. Tiba-tiba perawat diminta untuk apa namanya jaga gitu ya di unit tersebut. Apa yang terjadi? Kemungkinan yang pertama adalah stres. Nah, ketika kita memahami stres sendiri, ya, Bapak Ibu sudah belajar bilang ya, apa dampaknya terkait dengan mutu layanan. Nah, apa dampaknya dengan kinerja? Nah, ini sangat berbahaya. Sehingga Bapak Ibu sekalian ketika menjadi top manager atau seorang pemimpin, tolong terkait dengan alokasi sumber daya ini diperhatikan dengan baik. Kemudian standar kinerja. Oke, jelas bahwa dengan standar kinerja itu menentukan apa sih standar kinerja dari satu unit tersebut, misalnya GD, standar kinerjanya bagaimana? Bagaimana dengan standar sumber daya juga? Bapak Ibu sekalian harus kagungan mapping gitu ya. Kagungan mapping. Oh, unit saya begini. Nah, maka standar kinerja yang harus dilakukan perawatnya begini. Nah, yang begini itu harus tertuang begitu. Nah, yang menjadi permasalahan saat ini kebanyakan itu tidak tertulis, Bapak Ibu. Jadi tidak tertulis. Sehingga ketika perawatnya kita evaluasi, apa sih yang menjadi standar kinerja di bangsal Anda? Biasanya mereka tidak tahu, nggak paham gitu. Nah, kemudian kalau kita lakukan penelitian secara kualitatif, terus selama ini Anda melakukan apa? Ya, yang biasa dilakukan saja.
yang biasa dilakukan. Dalam ini jelas bahwasannya, saya juga ada jurnal nanti saya berikan. Jurnal yang mengatakan bahwasannya budaya itu lekat sekali mempengaruhi kinerja. Jadi monggo Bapak Ibu kemudian membuat suatu budaya kerja yang bagaimana bisa meningkatkan kinerja. Nah seperti budaya di UNITA ini sebelum kegiatan kita akan ngaji dulu gitu ya. Kemudian membaca doa belajar dulu. Nah ini nampaknya budaya yang harapannya bisa memperbaiki kualitas. Gitu ya. Kalau sudah tune in gitu, sudah pemanasan, harapannya ketika pembelajaran atau diskusi itu akan lebih baik. Gitu. Nah, ini hanya gambar saja gitu ya. Ada 4 tahap dasar planning. Yang pertama menentukan tujuan ini tampaknya keluar kalau nggak salah. Wah, nantinya nanti keluar nggak usah tanya. Yang pertama tahap menetapkan tujuan. Nah, bagaimana kita menetapkan tujuan? Kan pertanyaannya begitu. Nanti di bawah. Kemudian tahap 2 merumuskan keadaan sekarang. Apa yang terjadi dengan keadaan lingkungan Bapak Ibu sekarang? Jadi apakah mendukung, apakah banyak hambatan dan lain sebagainya. Nah ini masuk ke tahap ketiga, identifikasi. Kira-kira apa sih faktor yang bisa mendukung, apa faktor yang bisa menghambat, sehingga dengan Bapak Ibu sekalian melakukan analisa SWOT. Nah ini harus bisa ya. Nanti setelah 1 semester harus bisa melakukan analisa SWOT. Ya, kita nanti akan praktikum bagaimana kemudian Bapak Ibu sekalian melakukan analisis dalam suatu keadaan tertentu, itu tuang dalam suatu. Ya. Apa sih yang menjadi kemudahan? Apa sih yang menjadi hambatan? Kemudian bagaimana kemudian kita melihat suatu kegiatan untuk dengan kita sampai dengan tujuan kita. Sehingga nantinya dalam kurun waktu tertentu kita sudah ada tujuan atau sasaran dalam suatu organisasi. Ayo gampang ya, insya Allah ya. Bu Dan Yuni, dalam dari izin tadi pesannya Bu Yuni sebelum 30 menit suruh menyampaikan sudah ya. absennya ini sudah Oke. dibaca Bu. Baik, terima kasih Pak. Dan buka presensi dulu. Oke, terima kasih. Sudah di sini. Mohon maaf, Anda terlambat. Minta belajar. Tetapi kok Al-Qurai seperti itu. Jadi soalnya Al-Duha Bu. Ibu, Pak. Ji. Ayo, di sini metode pembelajarannya kooperatif learning loh, nggih. Jadi nanti harapannya kan keterlambatan. Saya absen dulu. Bu Luciana. Ada Bu, hadir Bu. Alhamdulillah. Pak Joko. Pak Joko. Pak Joko yang OTW tadi ngapa nggih? Pak Joko rawuh mboten Bapak Ibu sekalian. Bu Entin. Baru tindakan, Bu. Oh, baru Joko di tinggal. jalan, Bu. Pak Joko di jalan. Nanti hadir menika nyambi, mohon maaf, Bu. Nggih. Kemudian Bu Saloma Hadir, Bu. hadir, alhamdulillah. Bu Hesti Krisnawati. Ya. Oh iya, Bu Hesti. Wah, Masya Allah ini sambil kerja sambil ini nggih. Danita tadi Hadir, sudah Bu. Danita baik. Hadir. Bu Iswantri. Hadir, Bu. Nggih, alhamdulillah. Bu Kiti, Hadir, Ibu. Pak Mujio. Pak Mujio di jalan juga. Boleh, Bu. Pak Mujio wonten mboten Pak Munif? Tadi izin Pak Mujio jaga. ya, Hadir, Bu. Pak Mujio. Hadir. Oh, nggih.
Pak Erwin, Hadir, Bu. alhamdulillah. Bu Ani, Ani Nur hadir Ibu. Bu Suciati, Hadir, Bu. Bu Dina, Hadir, Ibu. Bu Hesti, Hadir, Hadir Ibu. Ibu. di nama Pak Ma'ruf. Sudah. Tuh, ada. Bu Mustiasi, Hadir, Bu. hadir. Bu Erni, Hadir, Bu. karena memang sekarang itu kebijakannya kalau online kita harus itu ya checking satu-satu Bapak Ibu. Jadi kayak menghafalkan saja. Rohmiasi, Bu Rohmiasi, Bu Hadir, Rohmi, Ibu. hadir. Bu Inti, Hadir, Ibu. Sampai perjalanan pulang jaga malam, J. hati-hati Bu Inti. Bu Dian Eka, Kemudian Bu, hadir. hadir Ibu. Sri sambil rapat ini Bu. Masya Allah, Bu Dian. Semangat Bu Dian. Oke Ibu. Bu Fajri Khairiyah. Bu Fajri. Hadir Ibu. Alhamdulillah. Hadir Bu. Tari, Bu Wulan, Bu Rizka, Bulan hadir, ya, Bu. Bu Rizka hadir Ibu. Rizka hadir. Pak Ramadan. Ya, hadir. Wah, ulang tahun nih Pak. Ya, sambutan dengan beberapa pagi, Bu. Ya, Bu Hartina, Hadir Bu. hadir. Pak Gun, tadi sudah kelihatan Pak Gun. Bu Ani, Bu Ani, Ada dua, Bu. Bu Listiani Wulan, hadir Bu. Bu Listiani hadir. Bu Hairul Damayanti, Bu Dwi Wahyu, Bu Hairul hadir. Bu Dwi Wahyu Ningsih, Khairul Hadir hadir. Bu. Hairul hadir. Bu Dwi hadir. Bu Mbak Khairul jaga pagi Bu hadir. Oh, nggih. Bu Retna, Pak Andika, Bu Erita, Pak Dedi, Hadir, Bu. Pak Dedi. Hadir, Bu. Sinten? Jadi hadir. Hadir. Sri Retna, Bu Sri Retna, Pak Hadir. Susanto, Hadir, Bu. Sri Retna. Sri Rena hadir Ibu. De, Pak Susanto tadi sudah kelihatan, Pak Munir Hadir. ada, Bu Khotimah, Hadir Ibu. hadir, Pak Triwidadi. Bu, Hadir Bu. Ibu. Bu, nggih, Bu Triwidadi, Bu. siap, nggih. Ibu mohon maaf, Khairul Damayanti hadir Ibu. Siap, nggih. Retnaning Trias hadir Ibu. Ya, baik. Kita lanjutkan, nggih. STAC nembe SC, ya, Bu. Oh, saya bingung nih. Masya Allah, Bapak Ibu sambil kerja Ya, Bu. sambil Resikonya belajar. muridnya aktif, Bu. Iya, yang penting nanti didengarkan saja, nggih, Bapak Ibu. Iya, Bu. Ya, nggih. Monggo, Joko Nugroho hadir, Bu. ya. Saya sudah saya klik Maaf hari Bu Oka. Iya, nanti Oh, bisa makasih, di chat Bu. di kolom chat saja. Baik, Iya. itu nggih Iya. 4 dasar planning sehingga nanti Bapak Ibu ketika apa namanya diminta yang pertama nanti karena evaluasi yang pertama itu berupa pengerjaan soal. Jadi tahapan ini harus hafal nggih. Mudah lah insya Allah 4 saja yang dilakukan. Oke. Nah ini tahap 1. Oke, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan ya dimulai dengan keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi. Jadi itu kebutuhan organisasi itu apa sih? Yang pertama itu harus jelas. Atau organisasi ini mau dibawa kemana? Atau kalau kita bicara apa namanya unit terkecil misal ini itu mau dibawa kemana? Tadi ruang OK ini tuh mau dibawa kemana gitu? Kalau Bapak Ibu itu mau jadi episode jadi atau saat ini jadi kepala ruang mau dibawa kemana sih?
mau di-create menjadi seperti apa sih yang sudah seperti yang sudah ada, atau ada pembaruan, atau mau ada pengembangan, atau bagaimana? Oke. Jadi di tahap satu ini menentukan keputusan atau mau dibentuk seperti apa. Kalau saya bicara di depan teman-teman reguler, kalau Anda itu saat ini itu rencananya itu besok ke depannya mau pengen punya rumah seperti apa gitu. Sehingga di tahap satu ini, tahapan ketika kita membuat suatu semacam peta, kalau kita membuat rumah ini semacam peta. Kemudian masuk tahap dua, merumuskan keadaan saat ini. Ya. Kalau saya analogikan juga, ketika tadi kita sudah selesai membuat peta gitu ya, oh saya pengen punya rumah. Kalau saya punya lahan misalnya 500 meter gitu, saya mau pengen punya rumah itu yang ada kolam renangnya, ada kolam ikannya, ada macam-macam gitu ya, ada gazebo-nya, kemudian tingkat dan lain sebagainya. Maka di tahap kedua, nah ini merumuskan keadaan saat ini. Oh, lahan saya begini. Oh, yang terjadi di apa namanya lingkungan saya itu seperti ini. Nah, termasuk keuangan juga. Jadi, sedangkan keuangan saya itu adanya sekian. Bagaimana kemudian saya bisa menetapkan atau leading terkait dengan prioritas kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan. Bisa atau tidak? Oke, jadi seperti itu. Masuk kemudian ke tahap ketiga, yaitu mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Apa yang harus kita lakukan? Gitu. Kalau kita mau mengembangkan satu unit, oh saya pengen unit saya itu menjadi unit percontohan. Misalnya ya, bangsal saya itu ingin menjadi bangsal percontohan. Bangsal percontohan yang seperti apa? Ya semuanya gitu ya, terkait dengan proses manajemen keperawatan yang bisa meningkatkan mutu keperawatan yang semua saya lakukan ya, mulai dari operan jaga sesuai dengan kaidah yang berlaku, meeting morning, pre-post conference-nya berjalan, kemudian komunikasi interpersonalnya juga oke gitu ya, caring-nya juga saya pengen teman-teman saya itu dalam satu bangsal itu tuh semuanya caring dengan indikator tertentu. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau kemarin Bapak Ibu sekalian belajar filsafat enggak ya? Enggak gitu. Nah, kalau kita bicara caring itu kan ada apa namanya beberapa klasifikasi dan termasuk tahapannya. Nah, saya pengennya caringnya yang seperti apa. Nah, padahal yang namanya nurse itu bekerja dengan beberapa beban tertentu sehingga nanti memungkinkan penurunan caring. Nah, itu teorinya ada. Bagi Bapak Ibu yang mau melakukan riset ini juga sangat bagus. Gitu. Bagaimana kemudian kita menilai caring seorang perawat gitu ya dengan kinerjanya dia atau dibalik kinerja dengan caring. Nah, seperti itu. Sehingga kita bisa mengidentifikasi kemudahan dan hambatannya. Apa sih kira-kira kemudahan ketika saya ingin mencapai 20 staff saya di bangsal ini itu semuanya caring. Hambatannya atau kemudahannya atau kemudahannya yang pertama budayanya misalnya ya. Budaya dalam rumah sakit Bapak Ibu sekalian. Oh, budayanya itu harus menerapkan senyum salam sapa nih. Nah, itu sudah mereka sudah leading, sudah terbiasa begitu, sudah terbiasa melakukan itu. Nah, harapannya ini sudah menjadi modal besar gitu ya. Kemudian nanti bisa tinggal saya kembangkan saja. Nah, kira-kira selain itu apalagi misalnya top manager oke, setuju banget mendukung, atau bahkan kalau mau melakukan penelitian pelatihan mau didanai ini berapapun nanti dananya, bahkan nanti pelatihannya di hotel silahkan, mau mengundang siapa pakar caring boleh. Nah, ini beberapa kemudahan ya, sarana prasarana yang sangat mendukung. Kemudian setelah Bapak Ibu sekalian sudah mengidentifikasi kemudahan, kemudian namanya dukungan dan lain sebagainya, kita juga harus mengidentifikasi hambatan. Jadi apa sih yang menjadi hambatannya? Ya, satu ternyata, saya punya 20 apa namanya perawat dengan misalnya TT-nya, jumlah tempat tidurnya 25 misalnya dengan tingkat ketergantungannya itu apa ya 20 atau 60%-nya itu dibantu. Nah, bagaimana kemudian ininya kita menghitung workload-nya? Itu harus bisa menghitung workload-nya. Saya yakin sudah sangat mahir nih. Oh, ternyata hambatannya adalah ini beban kerjanya itu berlebih.
Atau mungkin ternyata menurut perhitungan tenaga, ternyata ini kurang tenaga keperawatannya. Nah, sehingga ini membuat ya jelas gitu ya nantinya kinerjanya turun, care-nya juga turun gitu. Ini sehingga harapannya ketika kita bisa melakukan analisa dan mengidentifikasi hambatan yang ada, kita sudah bisa mempersiapkan diri ya untuk menyiapkan problem solvingnya yang nanti akan kita implementasikan. Seperti itu. Yang keempat, mengembangkan rencana. Ya, mengembangkan rencana atau kegiatan untuk mencapai sasaran. Jadi apa sih? Nah, tentunya biasanya apa yang bisa dilakukan di tahap 4. Nah, biasanya kita melakukan studi banding gitu ya, studi banding. Itu Bapak Ibu sekalian, ini eranya sudah era digitalis gitu ya, sehingga mudah sekali Bapak Ibu sekalian mencari jurnal. Apalagi sekarang kita belajar apa namanya mencari jurnal, Bapak Ibu sekalian coba sih bagaimana sih teori-teorinya. Mungkin kalau sudah ketemu teori, bisa nggak teori itu diimplementasikan di uh, lingkungan kita, gitu. Jangan-jangan nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa, apa yang dilakukan? Oh, kita bisa memodifikasi loh dengan budaya yang ada. Jadi begitu. Jadi contohnya saja itu terkait dengan burnout ya. Saya concern ke burnout Bapak Ibu sekarang. Jadi Bapak Ibu kalau mau meneliti dengan burnout, ya bareng-bareng. Ya, saya suka melakukan evaluasi perawat yang burnout. Kenapa? Karena perawat sendiri itu menjadi core-nya ya. Core daripada mutu layanan keperawatan. Ketika core-nya saja itu dia mengalami stres atau burnout, bagaimana dengan tujuan yang ingin kita capai? Nah, ini kan menjadi PR besar, PR kita bersama gitu ya. Bagaimana kemudian how solve this problem, bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan tentunya tidak tetap mengedepankan budaya-budaya di rumah sakit. Kalau kita baca burnout Bapak Ibu sekalian di jurnalnya di luar negeri, itu sudah tidak bisa diimplementasikan di tidak sama pengertiannya dengan burnout yang ada di Indonesia. Di luar negeri mengatakan bahwa burnout itu sudah tidak mengapa-ngapain. Ya udah tidak mampu bekerja, nggak mampu berkomunikasi dengan orang lain. Tetapi definisi burnout di Indonesia itu luar biasa. Aku jangan-jangan saya sempat berpikir, jangan-jangan ketahanan secara psikologis gitu ya orang Indonesia itu kuat-kuat gitu. Jadi ketika mereka stres, stresnya itu rilis atau dalam stres tertentu dia sudah dikatakan burnout gitu. Nanti mungkin saya akan banyak diskusi dengan Bu Desti dan Bu Mamnuah terkait dengan ini. Nah, mungkin ketika ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian bisa apa namanya chat ataupun interupsi ya langsung. Nah, ini untuk tujuan perencanaan. Ya, ini menimbulkan keberhasilan, bermakna, ada pekerjaan, penggunaan efektif personal dan fasilitas, membangun coping dan karena ini saya kok suka gitu ya kalau bicara terkait dengan coping. Kalau fasilitas misalnya ini kan bisa diupayakan begitu ya. Kalau kita sudah bicara coping itu kalau ahli jiwa mengatakan kalau kita sakit perut itu obatnya jelas, diare itu jelas, jiwa. Nah, efektif goals juga berdasarkan masa lalu ini sebagai suatu pembelajaran, kemudian dapat digunakan untuk menemukan kebutuhan untuk berubah juga. Jadi apa sih? Oh sekarang ini ternyata kenapa teman-teman kok carry-nya menurun gitu ya? Apa sih yang menyebabkan? Nah, kita analisis. Oh ternyata itu cenderung kalau remaja Bapak Ibu sekalian kita sebut Gen Z menurut jurnal karena ternyata karena faktor gadget gitu ya. Bagaimana dengan orang dewasa? Nah ini menarik sekali apa namanya untuk diteliti. Bagaimana dengan kita akan compare gitu ya untuk penelitian selanjutnya. Kita akan compare penelitian terdahulu bagaimana sih caringnya perawat misalnya 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Kita compare dengan sekarang. Bagaimana sih caringnya perawat saat ini gitu ya. Tanpa kita blend ya, tanpa melihat banyaknya kasus dan lain sebagainya. Kita akan mengkomparasi dulu apa sih yang terjadi antara caring perawat 10 tahun yang lalu dengan sekarang. Apakah kalau kita analisa ini juga berpengaruh terhadap digitalisasi yang ada tidak? Jadi, kalau remaja jelas itu ya, kenapa unggah-ungguhnya anak sekarang itu dengan anak-anak yang dulu itu sangat berbeda.
Itu karena salah satu faktornya itu karena media sosial gitu ya. Nah, adanya digitalisasi yang luar biasa di zaman sekarang gitu. Nah, bagaimana dengan kita gitu ya sebagai lini pertama dalam memberikan asupan kepada pasien. Jangan-jangan itu juga gitu ya, kelamaan scroll mungkin ya, atau apa ya, di komunikasi uh, tidak langsung gitu ya, sering menggunakan WA dan lain sebagainya. Sehingga harapannya diperlukan ini kontrol efektif ya, sehingga tujuannya nanti sebagai kontrol efektif. Nah, ini manfaat. Kalau kita bicara manfaat perempuan banyak sekali, tapi saya tidak tuliskan semua. Nanti banyak sekali slide-nya, Bapak Ibu, hanya beberapa saja ini. Jadi manfaatnya bisa fokus dan bisa fleksibel. Yang namanya perencanaan fleksibel ya, Bapak. Kadang kala itu seorang pemimpin itu ada yang gitu ya. Kalau saya sudah melakukan perencanaan, ayo wis gitu, lakukan sesuai perencanaan ini. Tapi sebenarnya tidak. Harusnya fleksibel. Kan sambil kita evaluasi. Nah, yang jadi permasalahan saat ini itu bukan di fokus di perencanaan saja, tetapi pada pelaksanaan evaluasinya. Ya, nggak pernah dilakukan evaluasi. Ya, nanti kita jauh dan belakang akan melihat kenapa sih evaluasi jadi. Oke, kemudian perencanaan berorientasi pada hasil. Jadi kalau ini jelas, bagaimana kalau agar kita sampai mencapai mutu layanan sesuai dengan beberapa kriteria yang sudah Bapak Ibu tuliskan, harapannya itu nanti bisa mengarahkan gitu ya, orientasi kerja yang jelas. Orientasi pada prioritas, jelas. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Itu orientasi pada keuntungan, ya. Oke, perencanaan orientasi pada perubahan. Disambung dengan kita di dalam perubahan ini kita juga ada teori berubah. Jadi harus didampingi. Itu sekalian harus bisa menganalisis teori perubahan. Nah, ini sifatnya ya, yang tadi sudah disampaikan. Faktual, rasional, fleksibel, dan berkesinambungan. Terus menerus. Yang namanya perencanaan. Dan tentunya ada evaluasi di perencanaan sendiri harapannya. Ya, sehingga nanti memunculkan perencanaan baru yang dia lebih aktual, lebih rasional, juga bisa diimplementasikan saat ini. Nah, ini untuk tipe perencanaan. Jadi saya kira juga Bapak Ibu sekarang sudah sangat namanya mahir gitu ya membuat perencanaan, apalagi Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah duduk di struktural manajerial gitu, di perencanaan bulanan, kemudian mingguan, itu kan sudah harus dibuat. Nah, kalau jangka pendek dikatakan kurang dari 1 tahun, jangka menengah 1 sampai 5 tahun, dan jangka panjang lebih dari 5 tahun. Itu tipe-tipenya. Ya, atau jadwal penggunaan sumber daya, kemudian contohnya ya, jangka menengah laba pertumbuhan, kemudian itu yang jangka panjang tujuan dan perubahan strategi ini. Nah, ini jadi pertanyaan dasar sebelum kita membuat satu perencanaan itu harus 5W dan 1H. Dan sebenarnya kalau perencanaan dalam manajemen keperawatan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian mau menyelesaikan skripsi gitu ya, satu menit sudah bimbingnya jauh gitu meninggalkan teman-teman, maka mulai sekarang kita yang masih di belakangnya Pak Munif harus ini membuat 5W1. Jadi kenapa kok belum? Kenapa Pak Munif duluan? Jadi apa sih yang sebenarnya ini menurut teorinya George gitu. 5W1H. Tindakan apa yang harus dilakukan? So, apa yang harus kita lakukan? Perencanaan itu. Kemudian kita juga harus melakukan identifikasi. Kenapa kok hal tersebut harus dilaksanakan? Apa sih keuntungannya untuk kita? Apa sih keuntungan apa namanya ketika kita melakukan hal tersebut dalam mencapai tujuan kita? Kemudian
Yang ketiga, where, di mana hal tersebut bisa dilaksanakan. When-nya kapan? Kapan saya harus memulai ini? Jadi kalau kita bicara skripsi itu sebenarnya yang menjadi masalah utama itu diri kita itu ya. Saya juga mengalami itu. Jadi bagaimana kemudian kita bisa menyelesaikan tepat waktu on time atau bahkan in time. Kita dalam ya dengan tepat waktu. Kemudian siapa yang akan melaksanakan? Ya Allah, gitu ya. Ya, pembimbingnya aja lama banget. Terus bagaimana tuh ilmunya ini tuh. Salah satu yang bisa membantu itu ya hanya pembimbing. Lalu pembimbing itu di WA-nya sekarang, balesnya minggu depan. Bagaimana? Apa yang harus? Bagaimana? Atau hal apa yang harus? Ya, apa yang harus dilakukan? Ya, datangi saja gitu di ruangannya. Kita temui. Jadi begitu Bapak Ibu dimulai satu hal saya pikir ini sangat mudah untuk jenis perencanaan. Ini Bapak Ibu harus pahami ini ya. Jadi nanti kalau soal saya itu biasanya adalah soal fikihnya. Soal fikihnya itu soal cerita ya. Jadi kebanyakan soalnya soal analisis. Kalau Bapak Ibu sekarang gampang itu karena sudah namanya menjalani gitu ya. Nah, yang pertama yang paling kita ada perencanaan unit ya. Perencanaan unit ya tapi terkait dengan sebenarnya breakdown dari perencanaan suatu organisasi. Bapak Ibu ya, perencanaan jadi organisasi namanya rumah sakit. Kemudian perencanaan per divisi, perencanaan operasional dan perencanaan strategi pajak. Nah, dalam suatu organisasi yang pertama yang harus kita buat itu kan tadi biasa sama. Kemudian kita akan membuat juga pernyataan misi. Apa sih misi kita? Misi ini dibuat oleh seorang pendiri ya atau manajer puncaknya. Ini jelas misi. Kemudian turun menjadi suatu rencana strategis. Kalau kita bicara rencana strategis itu berarti breakdown dari misinya. Ya, rencana strategisnya apa sih yang bisa kita lakukan? Kemudian turun ke bawah berupa rencana operasional. Rencana operasional dibuat oleh manajer menengah dan manajer di unit pertama dalam hal ini nanti bisa kepala ruang, misalnya kepala ruang membuat rencana operasional dan nantinya rencana operasional itu bisa diakses oleh semua staf yang ada di ruangan Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau kita evaluasi di beberapa rumah sakit, maksudnya saya juga ini hasil evaluasi teman-teman yang belajar manajemen gitu beberapa rumah sakit, ternyata hal yang menjadi catatan adalah ketika kepala ruang sudah membuat rencana operasional. Nah, yang terjadi adalah kelemahannya adalah bentuk komunikasinya tidak dikomunikasikan kepada staf, sehingga stafnya nggak tahu. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Bagaimana kemudian rencana operasional itu bisa disampaikan juga, gitu ya. Setelah rencana operasional sudah disepakati, tentunya ketika manajer ini pertama membuat, kemudian ditelaah oleh beberapa staf, kemudian di-share setelah itu. Nah, ini kelemahannya. Kadang share-nya itu apa namanya belum gitu. Oh, bahkan kalau dievaluasi nih, Bapak Ibu sekalian, oh ternyata SOP terkait dengan SOP aja. SOP misalnya pemasangan infus. Bagaimana SOP pemasangan infus itu mahasiswa kan sering melakukan evaluasi itu. Kok nggak ada tuh SOP-nya di ruangan? Bisa nggak ada? Kan kegiatan itu sering dilakukan. Ini misal contohnya. Iya, dengan nanya kepala ruang, ada SOP ini. Oh ada, semuanya ada. Di mana Pak? Wah itu nyari foldernya itu luar biasa. Di komputer deh. Jadi ya tak bukan itu di komputer, di foldernya itu wah masuk folder kepala ruang misalnya. Setelah folder kepala ruang, folder apa lagi di dalam folder apa lagi dalam folder apa. Sehingga itu susah sekali untuk diakses gitu. Ya makanya ketika kita evaluasi wawancara ke staff, ke teman-teman perawat, itu mereka pada nggak tahu gitu. So, bagaimana kegiatan sehari-hari mereka
dalam melakukan asuhan. Kalau kita tanya ya seperti biasa saja, sudah biasa, nggak pakai SOP juga nggak masalah. Pertanyaannya, bagaimana kita mengevaluasi standar yang sudah dicantumkan, yang sudah di apa namanya eh, distandarisasi oleh rumah sakit? Bagaimana kita mengevaluasinya? Apakah mereka sudah sesuai dengan standar atau belum? Nah ini kalau mereka tidak pernah terpapar, risikonya evaluasi ini tidak bisa dilakukan atau bahkan jangan-jangan nggak bisa dievaluasi. Ya, karena kan setiap tahun ada akreditasi. Biasanya pas akreditasi di print gitu ya, ditaruh setelah akreditasi, seminggu setelah akreditasi sudah mulai bilang. Ya, apalagi nanti 1 bulan, wah sudah lupa. Kalau ini environmental scanning ya, kita evaluasi dari namanya lingkungan, mulai dari lingkungan eksternal atau dari internal. Di sini dikatakan saya di environmental, jadi masyarakat gitu ya, di lingkungan masyarakat. Kemudian tugas daripada lingkungan itu sendiri, sehingga nanti memunculkan beberapa strategi gitu. Kalau eksternal itu ada nanti misi, membuat misi, kemudian mission of existence, jadi apa yang membuat apa namanya menjadi alasan tertentu. Apa sih? Kenapa kok bisa begini? Gitu. Kemudian objektif gitu ya. Kalau kita bicaranya dari apa namanya eksternal gitu, kita harus objektif. Secara kedua ya harus objektif. Kemudian apa hasil yang ingin dicapai saat ini itu, sehingga nanti akan memunculkan beberapa strategi itu. Lalu sekarang banyak sekali rumah sakit baru yang berdiri gitu ya. Sebenarnya rumah sakit yang berdiri ya. Ini kan menjadi suatu tantangan untuk rumah sakit Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang kemudian hasil yang ingin kita capai itu apa? Dan ini nanti akan memunculkan suatu strategi baru. Ya, ya apa? Ya, apa yang menjadi value yang ingin ditonjolkan? Jadi Bapak Ibu sekalian harus memunculkan value apa yang lain daripada rumah sakit yang lain. Jadi nampaknya kita harus di environmental gitu ya, di masyarakat. Jadi sebenarnya kalau masyarakat apa sih yang ingin dia capai gitu ya. Saya kira kalau obat itu semuanya sama. Tapi bagaimana kemudian sharingnya gitu ya, komunikasinya. Nah itu yang apa namanya sangat dinilai oleh masyarakat. Saya pun begitu sebenarnya gitu ya. Saya akan menilai, oh ini nyaman atau tidaknya. Nah ini termasuk ini, nyaman atau tidaknya. Paling tidak kita memperbaiki strateginya dalam diri kita sendiri dulu ya, maksudnya internal dari keperawatan sendiri. Kalau kita bicara penggunaan kemudian fasilitas itu kan membutuhkan suatu effort yang luar biasa. Tapi kalau bagaimana kita objektif terkait dengan diri perawat sendiri itu nampaknya akan mudah kita capai. Dan berapa? Insya Allah jam 9. Ayo jam 9.30 ada rapat jam 10 ada ujian. Kita percepat saja sambil nanti diskusi di WhatsApp gitu. Kemudian kalau kita bicara internet, ini struktur ya ini struktur dan kemudian culture dan resources. Jadi strukturnya harus jelas. Jadi ketika kita sudah membuat suatu organisasi, nah strukturnya itu harus jelas. Walaupun kalau mahasiswa itu bilang itu sebenarnya nggak ada lebih misal terkait dengan struktur organisasi nggak mungkin itu yang terjadi nggak boleh ditempel aja saya bilang. Tapi meski dia itu punya struktur yang jelas, paling tidak gambarnya harus ada nih, jadikan background di komputer bangsal masing-masing gitu sehingga Bapak Ibu sekalian itu bisa melihat kalau dari struktur itu proses atau apa namanya komunikasi itu ya dalam struktur itu ya. Oh ini tanggung jawabnya ini dan lain sebagainya, komunikasi garis komandonya itu kan jelas. Kalau nggak boleh tempel, sekarang nggak boleh tempel, ya, harus di hard ya, ataupun di komputer yang sudah diakses. Kemudian budayanya ini luar biasa. Bagaimana kemudian kita menciptakan budaya tadi yang bisa mendukung sasaran yang ingin kita capai seperti sausis ya. Saya tahu juga ya dari apa namanya pasti ada ya manajer
melakukan wawancara yang SDM yang ingin diterima di rumah sakit nih. Jadi resourcesnya Bapak Ibu sekalian harus bisa membuat kategori gitu kan. Biasanya kan dimintai masukan nih harusnya bagaimana sih SDM yang diinginkan. Oh harusnya begini Pak, begini. Bapak Ibu sekalian yang harus bisa memastikan itu. Yang harus bisa memastikan. Paling tidak resourcesnya biasanya kalau orang Indonesia bicaranya standar IPK ya, kalau di luar negeri tidak ada Bapak Ibu. Ya standar IPK-nya sekian. Kemudian yang kedua dia sudah punya pelatihan ini itu dengan harus diperhatikan. Nah, sehingga nantinya kita bisa apa namanya menemukan juga strategi, kemudian plan to achieve, bagaimana kemudian planning untuk mencapai tujuan secara objektif atau bahkan adanya koreksi board ya sebagai suatu deadline untuk memutuskan suatu keputusan tertentu ya, atau membuat suatu keputusan. Nah ini tabel strategi planning proses. Nah tabel ini saya walaupun nampaknya sederhana tapi ternyata luar biasa gitu efeknya. Jadi saat ini kita berada di mana? Industri, market, area provider, atau operation. Ya. Di sini Bapak Ibu sekalian melakukan analisa ataupun pengkajian strategi. Kajian strategi. Saat ini bangsa kita itu bagaimana? Wah, lagi semangatnya. Lagi semangatnya, terus kemudian strategi isunya bagaimana? Ya? Bagaimana untuk strategi development-nya? Ya, bagaimana kemudian kita tetap mempertahankan keadaan yang sekarang. Kadang kalau mempertahankan keadaan itu kan lebih susah daripada menciptakan satu hal yang baru. Ya, sehingga di strategi development ini kita butuh visi, kemudian focal area, tujuan dan strategi itu sendiri. Kemudian setelah itu, dari mana kita akan apa namanya melakukan kan ya. Kemudian kita akan melakukan implementasi isu. Nah, implementasi issues atau implementasi schedule terdiri dari activity, kemudian ada job description yang harus dilakukan di masing-masing oleh masing-masing unit, masing-masing struktur. Jadi apa sih? Jadi job description itu sebaiknya Bapak itu dituliskan dengan baik gitu ya. Misalnya kepala ruang tugasnya itu apa saja. Kemudian PM tugasnya apa saja. Something problem kalau kepala ruang tidak melakukan tugas dan apa namanya tupoksinya dengan baik, kita harus bisa mengevaluasi. PM apa saja sih? Itu harus tertulis dengan bagus gitu ya, dibukukan gitu. Itu terus ya, tentunya butuh ini monitoring dan evaluasi. Nah ini yang sering kali akan cek sebenarnya apa sih yang menjadi hambatan kenapa evaluasi. Baik. Nah ini tidak sama lagi kita sendiri. Ini untuk perencanaan operasional. Nah, untuk manajer ini juga silakan dibaca sendiri Bapak Ibu. Perencanaan bagian, perencanaan unit yang nanti kita akan kita lakukan. Perencanaan unit ya dibuat oleh kepala ruang, kemudian sesuai di bidang keperawatan dilaksanakan harian, mingguan, dan jangka panjang juga bisa. Harian, mingguan, dan perencanaan ini juga harus ada dokumentasinya. Itu ada jurnal gitu ya mengatakan bahwa perencanaan tanpa didokumentasikan itu hasilnya tidak tidak sebaik perencanaan yang didokumentasikan. Ternyata begitu, termasuk mungkin perencanaan kita gitu ya. Apalagi saya itu lupaan gitu ya, maka saya akan buat perencanaan harian. Di hari ini tuh saya mau ngapain saja, gitu. Jam berapa dan lain sebagainya. Saya harus punya perencanaan harian yang saya tulis. Kadang ditulis saja itu sengaja tidak dilakukan, apalagi tidak ditulis. Takutnya nanti lupa. Begitu juga dengan rencana mingguan. Nah, ada studi kemarin mahasiswa melakukan kajian gitu ya. Tidak ditulis secara langsung dalam artian tidak diketik atau tidak ditulis tangan oleh seorang yang membuat perencanaan dengan alasan itu nanti langsung di-share di WhatsApp group.
Nah, kemudian saya iseng-iseng membuka jurnal sebenarnya efektivitas dan subgroup gitu terkait dengan bonding daripada antara pimpinan dengan staff. Nah, ternyata memang saat ini itu kita dimudahkan dengan adanya WhatsApp. Tapi Bapak Ibu sekalian, efeknya ketika kita tidak berinteraksi secara langsung dengan kelompok kita, itu tidak ada bonding gitu ya, antara pimpinan dan dengan si staff. Jadi memang diharapkan misalnya, oh ini tidak dilakukan meeting mappingnya sudah informasi-informasi sudah saya sampaikan langsung kok di WhatsApp ketika nanti saya rapat gitu ya dengan pimpinan, hasilnya apa sudah saya share. Ini kemudahan yang sering kali kita lakukan, tapi ternyata menurut jurnal itu tidak ada bonding gitu ya. Kalau tidak ada bonding itu efeknya apa? Satu, terkait dengan komunikasinya, dua, tingkat kepercayaan antara atasan dengan bawahan itu juga menurun. Itu ternyata luar biasa. Jadi monggo Bapak Ibu untuk mulai sekarang unitnya mulai create gitu ya, menjadi unit seperti apa mungkin direncanakan. Nah ini contohnya saja ya untuk perencanaan. Nah, oke, ini juga bagian dari yang sudah saya ceritakan. Nah, ini kelemahan. Nah, ini kelemahan tentunya sering kita temui ya. Pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin lebih pada kontribusi yang nyata. Biasanya kok ngomong itu gampang. Mungkin cenderung menunda gitu ya. Itu tadi sudah ditulis ya. Di perencanaan kan harus ditulis. Kalau sudah ditulis, seringkali ditunda sama. Ditulis saya itu ada ini jam 8 ada, kemudian 9.30 ada, jam 10 ada, belum lagi nanti pimpinan, belum lagi nanti harus mengerti 3 skripsi mahasiswa misalnya. Dan kalanya ini kalau tidak tatap muka secara langsung nih, misalnya bimbingan, kayaknya saya sering sama guru dan Pak Santoso, Pak, kalau bimbingannya online itu resikonya nanti saya skip. Jadi saya mungkin ketemu saja ya. Jadi schedule. Nah itu tadi ya, aktivitas offline itu ternyata luar biasa, ada bonding. Ya. Jadi saya itu kalau sudah ya dulu, oh ya sudah. Akhirnya sudah sesuai dengan schedule. Ya silakan. Gitu. Kemudian terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Nah ini sebenarnya saya agak kurang ini juga ya. Karena sifat perencanaan tadi di atas sudah kita diskusikan bahwa dia fleksibel. Boleh nggak kita mengganti perencanaan gitu ya. Perencanaan yang sudah kita rencanakan. Secara saklek itu mungkin enggak gitu ya. Tapi kita sedikit berinovasi gitu ya. Ibarat kata ya sedikit memoles gitu ya, mempercantik itu bisa. Sehingga ini poin ketiga saya kira tidak terlalu berpengaruh menjadi kelemahan suatu perencanaan. Ya, kemudian kadang-kadang hasil yang baik itu didapatkan oleh penyelesaian situasi individual secara individu. Begini saja, gitu. Itu ada rencana-rencana yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten juga sama. Kalau dia tidak kita tidak kita lakukan, tetapi seiring berjalannya itu sudah begini saja. Itu sering kendalanya itu kurang terampil. Kalau tapi setelah ini Bapak Ibu sudah terampil, kesulitan memahami tujuan, kita punya organisasi ya jelas punya tujuan, ikut organisasi yang kita punya keluarga di Bapak Ibu, jadi keluarga kita mau dibawa kemana tujuannya. Nah, tentunya kalau kita sudah punya tujuan yang jelas, kesulitan memahami tujuan saya kira kendala. Tentunya kalau pun memang ada kesulitan, kalau kesulitan memahami tujuan mau dibawa kemana ya kan begitu. Kan nggak mungkin. Saya mau ke Malioboro. Saya hari ini kemana ya? Kesulitan memahami tujuan itu ibu-ibu kalau sekarang itu nanti bukanya sama apa ya? Kesulitan memahami tujuan. Tahu kalau nanti mau buka. Nanti mau buka apa ya? Ini yang kita alami sekarang ya itu ya, memahami tujuan kita nanti mau buka sama apa, masa apa. Belum buka, sudah mikir sahur. Sahurnya sudah sama apa ya?
Ini kalau bapak-bapak enggak kayaknya. Keraguan karena keterbatasan orang. Ragu-ragu. Nah, kenapa kok ragu-ragu? Karena strukturnya itu tadi. Kalau strukturnya itu sudah jelas, arah komandonya sudah jelas, saya kira lagi itu tidak menjadi suatu kendala. Kalau tadi misalnya terkait dengan, oh saya pengen nih pasien saya itu puas ketika saya lihat ini. Salah satunya apa? Nah, ini kok ruangannya terlalu sempit, ini sebenarnya nggak nyaman untuk pasien gitu. Pasti dia nggak puas. Gitu. Tapi kalau kita mau merubah fasilitas, itu kan susah. Nah, bagaimana dengan fasilitas yang ada? Kita memperbaiki diri kita sendiri. Oh, ruangannya sempit. Tapi komunikasi perawatnya bagus-bagus nih. Ya, full senyum. Ya, caringnya dapat semuanya. Tanpa kecuali. Dapat pagi, siang, malam. Ataupun puasa, nggak puasa sama. Ini nampaknya tidak menjadi kendala. Karena jelas ini bukan keterbatasan wewenang kalau untuk memperbaiki diri kita. Atau kalau Bapak Ibu sekalian menjadi baru, kemudian melakukan kebijakan bahwa semua perawat yang ada di Bangsal ini harus caring dengan indikator satu, full senyum, dua, harus sekian menit sekali ya, pasien misalnya ya, tiga, minimal ada physical touch gitu ya, jadi pasien yang kesakitan mengeluh dan lain sebagainya itu sesekali itu dipegang kan untuk pasiennya ternyata puas gitu. Kemudian kurang dukungan. Kalau kurang dukungan ini sebenarnya yang menjadi PR kita itu terkait dengan komunikasi. Mendapat izin untuk membalas. Nah, ini unsur manajemen dalam menentukan perencanaan juga. Money, metode, lalu sudah hafal ya, material, mesin, market, dan lain sebagainya. Bisa kita akan belajar secara apa namanya keseluruhan ini di profesi. Bapak Ibu sekalian kita mengidentifikasi semuanya ini. Ya, bagaimana keuangan di rumah sakit, bagaimana sumber dayanya, bagaimana mesinnya, metodenya apa, materialnya, bagaimana marketnya, dan lain sebagainya. Ya, nah ini kasusnya. Ya, ini sebagai nanti setelah terawih Bapak Ibu sekalian bisa apa ya merenungkan ini gitu ya. Jadi kasusnya Bapak Ibu sekalian merupakan manajer di sebuah rumah sakit nih. Pagi ini Bapak Ibu sekalian mendapatkan laporan 65% perawat di rumah sakit Bapak Ibu itu mengalami kelelahan ya akibat peningkatan kasus kesehatan akhir-akhir ini. Jadi misalnya ada marak apa ya puasa itu mungkin diare, oh pasti diarenya banyak banget gitu. Data ini Anda dapatkan dari hasil evaluasi rumah sakit yang dilakukan berkala 6 bulan sekali dan juga berkuat dari hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa di rumah sakit. Oh, hasilnya ternyata 65% kelelahan gitu, perawat-perawatnya. Nah, Bapak Ibu memutuskan untuk mengumpulkan staf dan mendiskusikan strategi yang perlu dikembangkan untuk mengatasi masalah yang dan kemungkinan yang terjadi dari perubahan. Ya. Terus kemudian silakan Bapak Ibu sekalian menyusun 10 langkah untuk dikembangkan dalam rencana strategis. Jadi membuat rencana strategis, siapa saja yang akan Bapak Ibu libatkan dalam strategi tersebut. Okay, dan buat 10 sampai 12 nanti monggo atau lebih dari itu strategi yang dapat membantu perencanaan Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan nanti ini sifatnya individual. Jadi ini tugas individu. Ya, karena kesebutan Bapak Ibu sekalian, saya berikan waktu sampai berapa hari? 3 hari sekap nih. Ini 3 hari sekap, Bapak Ibu belajar membuat suatu perencanaan dari kasus di atas ini. Nah, nanti masuk ke dalam nilai tugas nih. Gitu. Jadi kalau nilai tugas itu kita nanti itu dimaksimalkan karena jelas sangat sekali membantu kita akumulatif. Kalau nilai UTS-nya turun, nilai prakteknya kurang baik itu tugas itu sangat besar gitu. Jadi begitu
bisa diketik, oke. Atau kalau Bapak Ibu butuh menggambar master plan gitu ya misalnya, silahkan dibuat mapping. Saya tidak mengharuskan kalau mahasiswa reguler saya minta untuk membuat master plan gitu berupa mapping seperti itu. Kalau Bapak Ibu sekalian monggo nanti dimaksimalkan membuat mapping, strateginya dibuat seperti struktur itu Bapak Ibu. Nah itu sehingga akan jelas apa sih yang mau dilakukan mulai dari saat ini saya berada di fase mana, apa yang saya lakukan dan bagaimana melakukan hal tersebut itu dituliskan ya, dibuat gambar bagan gitu ya. Bagus. Kenapa? Karena kalau kita membaca narasi itu evaluasi itu kadang jenuh untuk dibuat menarik. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nanti saya akan buatkan Gdraft untuk mengumpulkan tugas Bapak Ibu sekalian. Nanti satu kelas dikumpulkan di Gdraft yang sama sehingga nanti saya memudahkan untuk mengevaluasi. Itu tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan sedikit saja ya terkait dengan ini. Bapak Ibu kita kenalan dengan teori berubah ya. Terkait dengan konsep berubah ya. Ini kenalan sedikit saja ya. Nah, jadi terkait dengan berubah. Tadi ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada seperti biasa? Oke. Bu, Oke, ngapunten Bu, boleh. izin bertanya untuk tugasnya kelompok nopo individu nggih? Sama, Individu Erni. oh nggih, ngapunten suaranya itu hilang timbul ya Bu. Ya kok tidak bilang dari tadi Ibu. Kita udah chat. Ya Bu. Baik, jadi nanti tugasnya individu. Saya ulang kembali Bapak Ibu dan saya berikan waktu 3 hari cukup? 3 hari atau kurang? Dari kasus tadi. Jadi Perlu ada formatnya begitu, Bu. formatnya. Jadi ini Pak. Jadi monggo nanti bisa dikembangkan masing-masing. Jadi untuk perencanaan dari bagan yang tadi itu loh Pak. Dari bagan perencanaan itu boleh dikembangkan. Jadi apa? Misalnya di mana letak saya sekarang, perencanaannya itu dalam tahapan apa, terus bawahnya dengan kasih sudah dijelaskan satu perencanaan yang saya lakukan 1, 2, 3, 4 begitu. Kemudian setelah itu seperti master plan itu Pak, monggo nanti dikembangkan sendiri. Ya. Jadi saya ingin melihat apa namanya pemahaman Bapak Ibu sekalian membuat suatu perencanaan gitu ya dari kasus yang tadi. Jadi ternyata teman-teman perawat itu 65% itu mengalami kelelahan kerja gitu ya. So, apa yang harus dilakukan? Kita akan membuat perencanaan 10 sampai dengan 12 perencanaan cukup atau mungkin boleh lebih juga. Dan tentunya nanti perencanaan Bapak Ibu sekalian, tadi kan perencanaan kita harus bisa menganalisis lingkungan, kemudian menganalisis dukungan dan hambatan, itu nanti dituliskan ya, nanti dibentuk seperti mind map gitu Pak Munir. Ya, dibentuk seperti mind map. Kalau kesusahan, Bapak Ibu kalau kesusahan membuatnya di laptop, bisa membuat ditulis tangan, kemudian nanti bisa di-scan atau di-foto, begitu boleh juga. Oke. Monggo nanti yang memudahkan. Yang penting esensinya adalah Bapak Ibu sekalian bisa membuat suatu perencanaan. Gitu. Nanti saya akan kirimkan contohnya. Saya carikan dulu, Pak. Kunci, Bu. Yang penting contohnya, Bu, ya. Oke. Kita masih buta. Oke. Siap, nanti apa namanya PPT ini juga akan saya share ke Ini guru. pengumpulannya lewat Alinsa atau lewat Bu? Sapri Bu Yuni. Nanti Teman-teman. saya buatkan Google Drive, saya akan nggih. sampaikan Siap. Google Drive-nya dan bisa dikolek. Siap, Bu. Nggih. Nanti yang kolek page-nya nggih, Bu.
PJ. Atau nanti kan bisa langsung, Pak. Jadi kalau nanti saya share di drive-nya, nanti Bapak Ibu sekalian bisa langsung upload Oh tugasnya iya. masing-masing gitu. Jadi nanti ya tinggal saya cek aja siapa yang belum mengumpulkan begitu. Mohon Bapak Ibu, saya nggak usah tidak usah mengingatkan nggih. Jadi oh ini belum Pak Mon ini belum mengumpulkan, Bu Khotimatul belum gitu. Nggak usah nggih. Jadi nanti Iya. saya kesepakatan mau Biasanya 3 PJ-nya hari. mengingatkan, Bu. Oke, mau 3 hari atau 5 hari cekap? Ya, 5 hari nggak apa-apa, Bu. 5 hari, Bu. Cepat, Bu. 2 hari. 5 hari, Bu. 5 hari baik terhitung sekarang itu hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Alhamdulillah ada hari Ahad. Oke. Ya, jadi nanti Senin silakan Bapak Ibu Seninnya jam 00.00 deh. Oke, jam 00.00 semua sudah harapannya sudah bisa mengupload. Kita belajar ya Bapak Ibu tidak ada yang benar dan salah. Jadi kita akan diskusikan dari hasil perencanaan yang sudah Bapak Ibu sekalian susun. Gitu. Nah, sekarang Ibu, kita kenalan dengan teori perubahan. Ahli ya, teorinya itu banyak banget gitu ya. Banyak sekali Bapak Ibu tadi. Nanti akan diperjelas lagi di praktikum. Kita akan praktek terkait dengan perubahan berencana dan manajemen konflik. Ya, tapi kita kenalan dulu. Ya, biar kenal, biar warming up gitu. Nah, kalau kita bicara berubah, ya kenapa kok kita harus berubah? Nah, fokus kita adalah berubah yang direncanakan, bukan berubah yang dadakan. Kalau berubah dadakan itu tidak efektif gitu ya. Jadi kalau saya evaluasi dari mahasiswa Menkep itu di stase Menkep, setelah dilakukan implementasi misalnya edukasi pentingnya cuci tangan pada perawat, terjadi kenaikan dari 65% perawat yang tidak cuci tangan menjadi 90% perawat yang cuci tangan. ini ini luar biasa gitu ya. Sebenarnya kan ya ini karena memang mereka belajar membuat planning, akan tetapi implementasi waktunya yang sangat kurang. Dengan teori mengatakan bahwasanya minimal kalau kita mau merubah suatu habit, sikap, perilaku seseorang, itu membutuhkan waktu 21 hari gitu ya, untuk kemudian mencapai efektivitas perubahan yang diinginkan. Oke. Nah, ini fungsi berubah ya, jelas untuk menyelesaikan masalah, untuk membuat prosedur yang lebih efektif, ya, mengurangi kegiatan yang tidak penting. Nah, ini ya. Kemudian teori tentang berubah. Ini yang pertama adalah teorinya Kurt Lewin. Ini sering dipakai Bapak Ibu dan ini keluar juga di evaluasi nantinya, derek nanti dihafalkan dan dipahami. Kemudian Kurt Lewin itu membagi menjadi 3 tahap ya, unfreeze, kemudian moving, refreshing. Ya, jadi teorinya Lewin ada 3. Yang pertama unfreeze atau pencairan. Proses ini memiliki motivasi yang kuat. Dari salah satu ciri, saya cerita aja deh. Unfreeze ini, ciri-ciri di tahap unfreeze ini, di mana Bapak Ibu sekalian menemukan beberapa kasus-kasus gitu ya. Atau seperti Bapak Ibu sekalian di tahap unfreeze ini melakukan analisa terkait dengan kasus-kasus yang terjadi. Misal contoh dari kasus tadi, dari kasus di perencanaan tadi, ya. Atau kasus ini deh, dari mahasiswa. Jadi, ya. Oh ternyata 65% perawat di ruangan itu tidak mencuci tangan sebelum ke pasien misalnya. Ini kasus yang sering ditemukan teman-teman mahasiswa gitu ya di lapangan. Nah, tahap unfreeze ini adalah tahap di mana Bapak Ibu sekalian itu mengumpulkan data. Ya, satu tadi dari mahasiswa. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu sekalian kan tidak langsung percaya ya harusnya ya. Maka melakukan observasi gitu ya, observasi acak itu. Saya mau lihat nih ketika jaga pagi, siang, malam itu gimana sih perilaku teman-teman ketika sebelum melakukan tindakan ke pasien. Oh, ternyata benar nih ya, dari 15 perawat yang saya observasi, ternyata 9-nya tidak melakukan cuci tangan sebelum ke pasien. Nah, ini unfreeze. Nah, termasuk lagi di tahap unfreeze, kita itu ada tindakan perencanaan. Nah, masuk lagi itu teori perencanaan.
ya di tahap unfreeze ini merencanakan tindakan apa sih yang harus dilakukan, ya. Dan tentunya perencanaan ini Bapak Ibu sekalian itu harus mengikut sertakan pihak-pihak terkait. Kalau Bapak Ibu sekalian sebagai Karo, nah kira-kira dalam menyusun perencanaan ini butuh siapa? Ya, misalnya Hatimnya, ya, OPM-nya, dan lain sebagainya. Ya, jadi libatkan, sampaikan permasalahannya. Ini saya punya masalah, ini ternyata di bangsal kita. Nah, ini kalau dibiarkan nih, ini efeknya luar biasa ya. Nah, maka kita harus berubah. Nah, caranya gimana? Nah, menurut Bapak Ibu gimana yang ada di sini? Gitu. Saya sudah punya draft nih perencanaan kegiatan yang akan saya lakukan. 1, 2, 3 disampaikan, mungkin diskusi dengan pihak-pihak terkait. Jadi begitu. Itu tahap. Kemudian di tahap moving. Moving adalah bergerak. Kalau di tahap moving ini, itu tahap di mana kesepakatan untuk berubah itu sudah disepakati, kemudian kita sudah sepakat untuk melakukan perencanaan tindakan tadi secara bersama-sama. Ya, itu tahap moving. Sepakat berubah, sepakat ini demi kebaikan kita dan kebaikan pasien dan tentunya untuk kebaikan bangsal ini misalnya. Itu moving. Maka moving ini itu didefinisikan mulai dari kata sepakat sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh pimpinan. Jadi pimpinan tentunya harus tahu teori perubahan perilaku, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian harus tahu mulai sekarang 21 hari itu minimal sekali. Kalau ada teori juga yang mengatakan butuh waktu 3 bulan gitu untuk merubah sikap perilaku seseorang. Ya. Nah, boleh mau pakai yang mana, mau pakai yang 21 atau pakai 3 bulan. Kalau efektifnya itu ya pakai yang teori yang 3 bulan. Nah, sehingga evaluasi kita nanti akan maksimal moving sampai dengan waktu yang telah kita tentukan. Oh, saya akan mengevaluasi di bulan depan, di 3 bulan berarti Maret, April, Mei, Juni. Di bulan Juni akhir saya akan evaluasi. Nah, ini sampai dengan bulan Juni akhir itu sampai dengan evaluasi. Itu moving. Kemudian tahap refreshing, ya. Tahap refreshing itu di mana di 3 bulan itu sudah tercapai dan kemudian sudah tercapai tujuan yang sudah kita tentukan. Perawatnya sudah patuh mencuci tangan, ya, atau bahkan komunikasinya bagus, itu mencapai 90%, capaiannya dari 60% menjadi 90% kan luar biasa. Maka unfreeze ini upaya-upaya bagaimana kemudian kita bagaimana kemudian mempertahankan gitu. Mempertahankan keseimbangan yang baru. Apa yang bisa kita lakukan? Memberikan reinforcement misalnya, ya. Memberikan reinforcement, oh bagus, Bapak Ibu sudah berubah, ya. Terus kemudian ini, ya, kita harus bisa mengidentifikasi agen-agen yang bisa menghambat perubahan. Ada kalanya dalam suatu organisasi itu kan gitu ya. Ada beberapa individu yang dia itu defend ya terkait dengan perubahan. Nah, kalau ada yang semacam ini nih, pasti ada semacam ini. Hal yang harus kita lakukan apa? Ya kita mungkin akan memberikan treatment lebih gitu ya pada si ini yang menghambat. Ya. Agar apa? Tahapan refreshing kita itu benar-benar akan tercapai. Pembekuan kita itu akan tercapai. Nah, mungkin membutuhkan yang treatment yang khusus tadi, membutuhkan suatu perencanaan. Apa sih yang harus kita lakukan untuk mentreatment 1 orang ini, atau 2 orang ini? Ini faktor pendorong berubah ya, ada kebutuhan dasar ataupun kebutuhan interpersonal. Ya, nanti dibaca sendiri banyak sekali. Alasan berubah banyak, ya. Jadi berubah menjadi yang lebih baik untuk memperbaiki suatu hal gitu ya, atau apa misalnya ingin menciptakan suatu hal yang baru, itu bisa juga. Dan tentunya perubahan harus direncanakan, gitu ya, tidak boleh secara drastis ya, atau mendadak shock nanti, atau efeknya akan stres. Bapak Ibu sekalian tolong dievaluasi ya, ketika memang
teman-teman kita itu stres gitu. Namun kita sendiri juga stres gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita bisa mengevaluasi. Tentunya nanti seorang pemimpin harus mempunyai, saya kira nanti materinya dapat juga, mampu menganalisis tingkat stresor dari stafnya. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi staf saya itu pada tahapan apa. Itu harus dievaluasi. Dan neracanya ada, ya. Jadi neracanya ada. Jadi bagaimana ketika stresnya naik, apa yang harus kita lakukan untuk kemudian menurunkan kembali kegiatan apa saja yang bisa kemudian menurunkan tingkat stres teman-teman perawat, apa yang harus kita lakukan, ya. Tampaknya perlu juga studi kualitatif gitu ya Bapak Ibu sekalian, ketika menjadi pimpinan harus melakukan studi kualitatif. Studi kualitatif itu ya deep interview gitu ya. Jadi empat mata ya. Empat mata. Dan tentunya ketika studi kualitatif maka ada beberapa hal-hal yang memang harus kita jaga privasinya gitu ya. Jangan sampai nanti setelah kita studi kualitatif, ini sering kita lakukan ibu-ibu ya, jangan bilang-bilang. Jadi saya bilang ke Bu Luciana, jangan bilang-bilang ya. Bu Lucy, ngomong ke Bu Eni, Bu Eni, saya mau sampaikan sesuatu dari Bu Yuni. Tapi jangan bilang-bilang ya, saya diminta nggak boleh bilang-bilang. Nah, ini yang kadang repotnya ketika kita melakukan studi kualitatif. Gitu. Tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian bisa. Gitu. Studi kualitatif itu efeknya luar biasa Bapak Ibu. Jadi, untuk menggali, ya deep interview itu kan untuk menggali apa yang sebenarnya terjadi. Ya, ini menurut Kurt Lewin perubahan terjadi karena munculnya tekanan, ya beberapa tekanan dalam satu organisasi. Ya. Jadi mengapa, ya mengapa kita harus berubah? Itu karena beberapa tekanan. Sehingga Lewin berkesimpulan, nah ini bahwa kekuatan tekanan atau driving force itu akan berhadapan langsung dengan keengganan atau resisten. Nah, ini sering terjadi. Wah, sudah kita rencanakan diri gitu ya, tapi ternyata ada, ini jelas ya, jelas sekali. Oh, saya ingin begini, tapi ternyata di sisi lain ada teori ini resisten untuk berubah. Dan kadang ada beberapa teman-teman Bapak Ibu sekalian harus bisa mengidentifikasi kira-kira perencanaan saya itu nanti akan defend di beberapa personal tertentu, itu sudah harus tahu. Nah, kalau sudah diidentifikasi dari awal, kita sudah tahu bagaimana cara menyelesaikan, ya, atau cara mengatasi. Oh, orang itu mesti dia nggak mau, ya, karena apa? Satu, biasanya senior kadang ada agak susah ya Bapak Ibu. Tapi bagaimana kemudian kita mendekati senior? Ya, pendekatan interpersonal dong, ya, pendekatan interpersonal dengan komunikasi, atau strateginya adalah melibatkan yang bersangkutan. Ya, melibatkan. Itu kalau senior dilibatkan dalam suatu kegiatan besar itu kan luar biasa. Satu, dia punya power, ya, power untuk mempengaruhi yang lain. Ya. Yang kedua, pengalamannya dia sudah banyak. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau stafnya itu banyak yang senior, libatkan saja. Enak aja kita punya ide, ada diskusi bagaimana menurut beliau, ikut sertakan saja beliau, ya, sehingga di barang-barang yang resisten ini bisa kita minimalisir dengan beberapa strategi tertentu. Ya, ini tadi unfreezing. Nah, ini teori Roger. Ya, nah, kalau teori Roger ini mengembangkan dari teori yang sudah ada, ya, mengembangkan 3 teori tadi. Nah, di Roger itu ada 5 tahap dalam berubah. Ya. Ada awareness, ada interest, evaluation, trial, dan adoption. Ya, jadi kesadaran, kemudian sadar ini salah, sadar ini kurang tepat, kemudian ada interest. Oh, jadi begitu ya. Oke deh, saya akan lakukan itu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, kemudian evaluation, evaluasi kegiatan yang sudah kita lakukan, trial, ya, mencoba, dan adoption. Oke, ternyata bisa, ya sudah, saya akan melakukan ini. Mudah ternyata. Jadi begitu. Jadi teori Roger ada 5, ya, awareness, interest, evaluation, trial, dan adoption. Teorinya Kurt Lewin ada 3, di unfreezing, moving, ya, dan reflex. Jadi dihafalkan, insya Allah.
Iya, nih, ini teori Roger, pengembangan teori Roger ya, tergantung pada lingkungan. Menurut Roger itu, yang pertama perubahan harus mempunyai keuntungan yang berhubungan menjadi lebih baik. Dia harus lebih baik dan sadar. Jadi kita sadarkan dulu. Jadi kita sadarkan dulu. Kalau punyanya lain, kita nggak melihat harus disadarkan dulu nggak? Sebenarnya di teori moving, mohon maaf, unfreeze itu kan harus ada, walaupun itu menjelaskan harus ada kata sepakat gitu ya. Seperti itu harus ada kesepakatan. Kesepakatan itu nampaknya tidak lebih deep daripada sadar. Kadang kita sepakat ya ya sepakat gitu kan, ya, kepaksa gitu. Tapi kalau Roger itu lebih kepada bagaimana kita itu sepakat, baru bisa perubahan itu bisa dilakukan. Nah, nanti. Kemudian teori lipid. Lipid. Ya. Kalau lipid mendefinisikan perubahan itu sebagai suatu direncanakan atau bahkan mungkin tidak direncanakan terhadap suatu status quo dalam individu. Ya, ini teori lipid ini jarang ya, karena ini apa namanya kelemahannya cukup banyak. Karena lipid itu menganggap ya nggak direncanakan nggak apa-apa, ya, karena memandang status quo, ya, pemimpin itu mempunyai hak prerogatif untuk melakukan beberapa perubahan gitu ya. Dan memang begitu, akan tetapi apa namanya, ketika tidak direncanakan nanti ada banyak sekali efek bisa kita ada. Kalau lipid ini prosesnya banyak ya, ada 7 ya, 357. Yang pertama mendiagnosa masalah, ini sama di tahap unfreeze, ya, mengkaji motivasi kemampuan sama juga di unfreeze, ya, tapi dia dibagi sendiri-sendiri, kemudian mengkaji motivasi dan sumber-sumbernya, jadi dia dibagi sendiri, menyeleksi kegiatan, memilih peran, mempertahankan perubahan dan mengakhiri hubungan yang jadi kalau saya lihat malah teori lipids itu yang dilakukan sebagian besar itu menjadi tahapan unfreeze di punyanya si Cook, ya, punyanya si Lewin, begitu. Jadi di superficial sekali, ya. Jadi paling banyak memang diimplementasikan itu punyanya si Lewin. Jadi, bicara di, ya. Jadi nanti silakan ini nanti Bapak Ibu dibaca sendiri, ya, insya Allah paham, jika nggak paham nanti bisa ditanyakan. Nah, ini metode terkait dengan penanganan penolakan pada perubahan. Kita cek pendidikan dan komunikasinya gitu ya. Jadi kalau kita menjelaskan sesuatu kepada orang lain, kita cek dulu bagaimana pendidikannya, latar belakang, culture-nya dan lain sebagainya. Bagaimana komunikasinya. Jangan sampai apa yang kita sampaikan itu tidak masuk logikanya atau bahkan dia nggak paham, ya. Jadi mungkin antara dalam satu organisasi itu kan macam-macam, ya. Jadi bagaimana kemudian kita meng-create komunikasi yang kita sampaikan itu mudah dipahami, seperti Bapak Ibu sekalian menyusun skripsi. Begitu bagaimana kemudian kita menuliskan sesuatu itu bukan hanya Bapak Ibu saja yang paham, bukan hanya penulis saja yang paham, tapi bagaimana semua orang yang membaca itu paham, kan begitu. Apalagi ketika publish gitu ya. Ketika publish itu bagaimana kita menulis ya hasil penelitian kita yang tentunya bisa dibayangkan oleh orang sehingga orang itu mempunyai persamaan persepsi dengan kita. Nah, ini membutuhkan strategi yang khusus gitu ya. Nah, sama juga ketika Bapak Ibu bimbingan gitu ya dengan pembimbing. Nulis kemudian dibaca pembimbing. Maksud Bapak Ibu itu tapi ada kalanya ketika orang lain membaca yang dimasuki piye kok bundet sekali ini Pak Sampah misalnya begitu, atau bahkan persepsinya menjadi B. Nah, ini bahaya ya, maksud kita A tapi persepsi orang yang membaca adalah DE. Itu bahaya sekali. Bagaimana kemudian kita mendesain dengan apa? Dengan komunikasi, ya. Memberikan fasilitas dan dukungan ini jelas, kemudian negosiasi dan persetujuan dan memanipulasi pemilihan menjadi anggota, manipulasi anggota. Nanti silahkan dibaca sendiri. Ini teorinya Havelock, modifikasinya punyanya Lewin. Ya, ada 6 tahapan di Havelock.
ya, mendiagnosa masalah sama yang mesti diawali dengan mendiagnosa masalah sumber. Ini sama kayak lipid, memilih jalan keluar sama juga kayak lipid. Eh, ini tiga ini merupakan bagiannya Lewin di tahap unfreezing. Ya, tiga ini pendiagnosa, mendapatkan sumber, memilih jalan, meningkatkan penerimaan. Kalau meningkatkan penerimaan ini sebenarnya dia membreakdown di bagian unfreezing, sebagian unfreezing dan moving gitu ya, menerima penerimaan, meningkatkan penerimaan. Oh, saya mau melakukan gitu. Stabilisasi dan perbaikan ini sama dengan tahapan di refreshing. Refreshingnya punyanya Lewin. Banyak sekali ini, punyanya Bradley, nanti silakan dibaca. Nah, ini untuk tingkat perubahannya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sekalian melakukan riset terkait dengan pengetahuan, ya, misalnya melakukan penelitian mengevaluasi pengetahuan seseorang, prepos gitu ya. Ini sangat superficial sekali Bapak Ibu. Ini sangat superficial sekali. Karena apa? Kalau kita post testnya di hari yang sama, itu satu hari saja tadi itu belum apa namanya, belum dikualik ya. Jadi sebaiknya ini bagi Bapak Ibu yang sudah expert, paling nggak ya sikap perilaku lah, ya, sikap dan perilaku. Atau ya oke lah sebagai tahap belajar pengetahuan dulu. Oh, ternyata berpikir kritis. Terus bentar Bapak Ibu. Yang baik, kita lanjutkan ini yang sudah tinggal sedikit. Ya, pengetahuan tadi. Jadi kalau pengetahuan itu sangat superficial ya. Misalnya anak-anak itu kalau kita kasih tahu itu, kamu nggak boleh begini gitu. 5 menit, 1 menit aja dikasih tahu dia sudah bisa. Oh, besok lagi sebelum makan saya harus cuci tangan. Awalnya dia sebelum makan nggak cuci tangan misalnya. Setelah dikasih tahu kita edukasi, Dek, nanti sebelum makan, besok lagi kalau belum makan harus cuci tangan ya. Ya, oh bagus. Setelah itu dia cuci tangan. Itu pengetahuan superficial sekali Bapak Ibu. Tapi bagaimana sikap dan perilaku atau bahkan yang lebih luas lagi terkait dengan perilaku kelompok, wah ini luar biasa, ya. Nah, luar biasa yang membutuhkan effort yang tinggi tentunya dan membutuhkan satu strategi khusus, ya. Bapak Ibu harus punya strategi khusus selaku sebagai seorang pemimpin untuk merubah gitu ya sikap dan perilaku sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian. Jadi begitu terkait dengan perubahan. Banyak sekali kan? Nggak apa-apa, pelan-pelan. Oke? Nanti dibaca lagi pelan-pelan, dipahami, kemudian nanti kita akan perdalam lagi di praktikum. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya masih ada dua lagi terkait dengan materi perhitungan tenaga karena masuk di perencanaan dan terkait dengan change agent. Nah, nanti untuk materi ini insya Allah akan saya selipkan di materi-materi saya yang lain, G. Mohon maaf karena ada
empat materi yang harusnya saya sampaikan hari ini, tapi karena terkait dengan waktu yang tidak memungkinkan, kemudian apa namanya, kalau nanti perhitungan itu kan akan kita perdalam lagi juga di praktikum. Jadi besok di sela-sela materi saya yang lain, saya diingatkan untuk menyelipkan materi perhitungan tenaga dan change agent. Begitu. Ada pertanyaan, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri? Dan bertanya Ibu, Mujio. Boleh, Pak Mujio, nggih. Nggih. Begini Bu, bagaimana caranya agar kita bisa membuat apa ya rekan-rekan kerja itu yang di situ itu rekan-rekan kerja itu merasa sama atasan itu selalu ditambahi sama pekerjaan gitu. Jadi selalu dituntut gini 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 gini. Terus mereka itu merasa, yo kerjanya gini aja, wong bayarnya juga segini katakanlah. Oh, Itu bagaimana cara untuk mengatasi yang seperti itu? baik. Mendasar sekali kalau itu nggak dirubah, ya nanti nggak akan ada perubahan di satu tempat tersebut gitu. Pak, Curhat ya Pak Musya ini. nggih. Curhat ya. Pak, itu terjadi nggak cuma di tempat Bapak saja, saya kira tempat saya juga begitu. Oh, Jadi iya. hal yang umum gitu. Nah, bagaimana memperbaikinya? Satu, Pak, sebenarnya. Makanya tadi di awal disampaikan bahwasanya job description yang jelas. Ya apa sih yang menjadi tugas dan wewenangan saya selaku perawat pelaksana? Apa sih yang menjadi job saya? Nah, job description itu sebaiknya dituliskan secara detail dan baik begitu. Siapa yang menuliskan? Ya, sebenarnya ini kan kewenangan kepala ruang. Ya. Sebenarnya ini kan manajer ya, karena tugas dan kewenangan masing-masing struktur itu kan manajer ya. Ini dan tentunya itu di-create bersama teman-teman kepala ruang dan mohon maaf Pak, kita itu seringkali tidak melakukan kegiatan-kegiatan diskusi, rapat bulanan, kadang juga kita skip. Nah sebenarnya momen-momen itu adalah momen-momen yang tepat untuk kemudian, ini loh tadi Pak, apa namanya kita sudah diskusi terkait dengan bondingnya Pak. Kalau bondingnya sudah terjalin, misalnya Pak Mujio, aduh ini pasiennya banyak banget, sudah ditambahi kerja ini itu. Tapi kalau bondingnya sudah dapat itu Pak, kalau ada tambahan tugas itu ya, oh ya siap, baik Pak, sip. Nah, rasanya itu berbeda. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian merasakan, wah jangan meneh ditambah lagi, ini ada terus. Satu masalah selesai, muncul lagi 1.000 lagi dan lain sebagainya. Itu karena satu job description yang jelas. Yang kedua adalah bonding attachment yang belum terjalin antara pimpinan dengan seperti itu. Sebenarnya itu yang saya rasakan juga sih Pak. Nah, karena mungkin ada beberapa keterbatasan sehingga strategi pimpinan saya ini Bu Kaprodi yang baru ini itu membuat satu kegiatan satu pekan sekali yang dulu belum pernah dilakukan. Jadi satu pekan sekali kita adakan apa namanya, bukan rapat Pak. Jadi sebenarnya bukan rapat karena kalau rapat itu sekarang itu kami juga kena efisiensi anggaran juga. Jadi nggak boleh kalau dulu 1 bulan sekali, itu sekarang diganti kalau perlu saja. Nah, maka kami pihak internal prodi perawat itu juga prodi membuat kebijakan, yuk kita 1 pekan sekali kita itu sharing saja, sharing plus juga apa namanya, baca surat Al-Kahfi gitu. Jadi setiap Jumat itu kita kumpul di pantry, ngaji dulu, kemudian dilanjutkan sharing season. Nah ini sangat bermanfaat dan sangat efektif sekali Pak. Terkait apa? Terkait bondingnya itu. Jadi ketika kami dapat tambahan di WA, tadi malam saya di WA gitu ya, baru saya baca pagi tadi. Makanya hari ini saya mau ketemu beliau. Dikasih tugas tambahan gitu ya. Karena bonding kita sudah terjalin pada akhirnya. Oh iya, siap Bu. Saya jam 8 ada kuliah. Nanti sebelum jam 10 uji, apa namanya, insya Allah bisa ikut rapat. Jadi begitu. Jadi rasanya enteng Pak. Monggo nanti Pak Mujio, Pak Unif, dan Bapak Ibu yang lain punya strategi itu. Bagaimana kemudian meningkatkan bondingnya itu caranya. Jadi jangan screen terus, touch screen terus ya Pak. Jangan terus gini. Kamu gini, kamu gini, kamu gini. Ke sana, ke sana. Tapi bagaimana kemudian tadi meningkatkan mutu
Pak interaksi gitu. Begitu Pak Mujio. Saya kira begitu. Monggo Bapak Ibu yang lain. Ya, Bu, ini juga Iya, mau Bu. rapat ini. Bu. Ya, sehat-sehat. Amin, nggih. Ya, Oke, iya, Bu. Oke, monggo. oke, Insya Allah baik. teman-teman sudah memahami, Bu. Jadi Pak, dan nanti untuk PPT Bapak Ibu sekalian akan saya sampaikan ke empat-empatnya. Tapi saya tidak diingatkan untuk yang dua materi, saya akan selipkan di materi saya di selanjutnya. Saya kira cukup untuk hari ini. Sehat selalu Bapak Ibu, tetap semangat. Iya, Bu. Dan kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur Mohon nuwun, Bu. izin kami Bapak Ibu, mohon izin saya itu kalau dibilang korupsi, saya korupsi sedikit nggih, 15 menit derek untuk diikhlaskan. Oh, ten, Bu. Derek diikhlaskan untuk saya bisa mengakhiri sesi diskusi di pagi hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur suwun Ibu. Matur nuwun, Bu. Kami Ini, ketemu lagi. Saya izin di sini. Pak Mujio kekesalan Minggu. Apa Mas Joko? Pak Mujio kecapean kerjaan Pak. Kon pindah ke mawon. Assalamualaikum. Pak Bagus. Salam. Kuliah lagi jam berapa ya? Hmm? 50 kami. Betul 20. Mending ke Ijuan. Terus tak lagu dimana sakit. Langsung tak duduk. Yang kurang. Sesi kan. Yang sesi kan. Apa ya? Apa ini susunya. Pak, 50 berapa? 50 dulu.
Tekan bisa. J, J.